Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnaini Maulida, NIM 202100606025. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu buku karya Ngalimun SPD, MPD, MIKOM dengan editor Profesor Dr. Haji Juwairiyah, MPD, yang berjudul dengan ilmu komunikasi sebagai sebuah pengantar praktis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang identifikasi resensi buku. Dalam profil buku ilmu komunikasi sebuah pengantar praktis, terdapat penerbit oleh Pustaka Baru Press, tahun terbit pada tahun 2017, tebal buku yaitu 176 halaman, ISBN yaitu 9786020874937, dengan cetakan yang baru saya pegang yaitu pada tahun 2022 dengan rancang sampul yaitu paper plan. Seperti ini bukunya. Pada bagian isi buku terdapat yaitu ada 7 bagian, yaitu yang pertama sejarah dan perkembangan ilmu komunikasi, yang kedua pengertian dan fungsi komunikasi, yang ketiga ada prinsip, definisi, karakteristik komunikasi, yang keempat ada komunikasi verbal dan non-verbal. Bagian 5 ada bentuk-bentuk komunikasi. Bagian 6 ada berbicara untuk komunikasi dan interaksi. Bagian 7 ada bahasa sebagai alat komunikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sinopsis yang ada pada bagian-bagiannya, yaitu yang pertama ada pada bagian 1, yaitu berisi tentang bagaimana mengetahui perkembangan ilmu komunikasi dari segi sejarah, di mana cikal bakal ilmu komunikasi itu sendiri sebenarnya tampil pada zaman Yunani kuno sebelum Masehi, yang digagas oleh Aristoteles, yang di dalam gagasannya tersebut menyebutkan bahwa di dalam komunikasi itu terdapat komunikator menentukan gagasan atau pesan, kemudian diarahkan kepada halayak pilihannya melalui saluran media atau yang dimilikinya atau dikuasainya, maka akan keluar hasil yang diinginkan. Buku ini menjelaskan ilmu komunikasi di Indonesia juga, yang mana aktivitas ilmiah dan kajian komunikasi dapat dilihat melalui kegiatan yang diadakan oleh lembaga pemerintahan atau lembaga lainnya. Untuk bagian yang kedua berisi tentang pengertian dan fungsi komunikasi, di mana pengertian komunikasi itu sendiri adalah suatu usaha memiliki tujuan kebersamaan atau kesamaan. Makanya yang fungsinya sebagai komunikasi sosial, komunikasi ekspresif, komunikasi ritual, komunikasi instrumental. Di buku bagian 2 ini juga menjelaskan fungsi lainnya, yaitu untuk menambahkan wawasan dan pengetahuan, untuk mengungkapkan keadaan dan beban yang dirasakan agar kita mendapatkan keseimbangan hidup, kelapangan hati, sebagai modal berinteraksi melalui lingkungan sekitar, untuk meminta pertolongan dan meminta bantuan kepada orang lain, untuk membujuk orang lain agar mengikuti apa yang diharapkan, dan memberikan pengarahan atau mengarahkan orang lain kepada perilaku yang atau sikap yang harus diikuti, yang pada intinya komunikasi ini efektif dapat terjalin dengan baik apabila kedua belah pihak mengikuti kekurangan dan kelebihan orang lain serta mengikuti kelemahan orang lain. Yaitu bagian 3 yang berisi tentang prinsip, definisi, dan karakteristik komunikasi, yang dimana menjelaskan tentang bagaimana prinsip-prinsip komunikasi seperti haknya, fungsi, dan definisi komunikasi mempunyai uraian yang beragam sesuai dengan konsep dan yang dikembangkan oleh masing-masing pakar. Di bagian ini juga terdapat prinsip komunikasi yang dikatakan sebagai penjabaran lebih jauh dan definisi dan hakikat komunikasi, yaitu komunikasi adalah suatu proses simbolik. Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Komunikasi memiliki dimensi isi dan hubungan. Komunikasi itu berlangsung dan dalam berbagai tingkat. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Komunikasi itu bersifat sistematik.
Semakin mirip latar belakang sosial budaya, maka semakin efektiflah komunikasi. Yang selanjutnya itu komunikasi bersifat non-sekuensial. Selanjutnya ada komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi bersifat irreversible. Komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Selanjutnya yaitu bagian 4 yang berisi tentang verbal dan non-verbal. Simbol atau pesan ini merupakan semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Bahasa dapat juga dianggap sebagai sistem kode verbal menurut Dedi Mulyana 2005. Menurut buku ini, bahasa dapat didefinisikan sebagai simbol dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol-simbol tersebut yang digunakan dan dipahami suatu komunitas. Pada komunikasi verbal ini, menurut Jalaluddin Rahmat, mendefinisikan bahasa secara fungsional dan formal. Secara fungsional, bahasa diartikan sebagai alat yang dimiliki bersama untuk mengungkapkan gagasan. Ia menekankan dimiliki bersama karena bahasa hanya dapat dipahami bila ada kesepakatan di antara anggota-anggota kelompok sosial yang untuk menggunakannya. Sedangkan secara formal, bahasa diartikan sebagai semua kalimat yang terbayangkan yang dapat dibuat menurut peraturan tata bahasa. Setiap bahasa mempunyai peraturan bagaimana kata-kata harus disusun dan dirangkai supaya memberi arti kalimat dalam bahasa Indonesia yang berbunyi di mana saya dapat menukar uang akan disusun dengan tata bahasa yang lain sebagai berikut, yaitu contohnya di mana saya menukar beberapa uang. Yang selanjutnya yaitu komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang menggunakan pesan-pesan nonverbal. Istilah nonverbal biasanya digunakan untuk melukiskan semua peristiwa komunikasi di luar kata-kata terucap dan tertulis. Secara teoritis, komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal dapat dipisahkan. Namun, dalam kenyataannya kedua jenis komunikasi ini saling melengkapi dalam komunikasi yang kita lakukan sehari-hari. Pada bagian 5 dari buku ini yaitu berisi tentang bentuk-bentuk komunikasi, yang dimana bentuk komunikasi khusus dari komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi massa, komunikasi pembelajaran, dan komunikasi antar budaya. Komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang berperan sangat berpotensial untuk menjalankan fungsi instrumental sebagai alat untuk mempengaruhi atau membujuk orang lain. Komunikasi kelompok yaitu merupakan sekelumpulan orang yang memiliki tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lain, dan memandang mereka sebagai anggota kelompok tersebut. Komunikasi organisasi yaitu merupakan pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi dalam bentuk kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Selanjutnya komunikasi massa. Di buku ini tidak menjelaskan secara mendetail, tetapi buku ini langsung menjelaskan bagian unsurnya. Komunikasi pembelajaran merupakan penyampaian dari komunikator kepada komunikan melalui media yang memberikan efek tertentu. Selanjutnya itu komunikasi antar budaya, bisa diartikan juga sebagai komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh mereka yang berbeda latar belakang kebudayaannya. Selanjutnya pada bagian 6 berisi tentang berbicara untuk komunikasi dan interaksi, yang menjelaskan tentang komunikasi sebagai proses sosial, komunikasi sebagai sumber budaya, komunikasi sebagai proses politik, komunikasi satu arah, komunikasi dan interaksi dalam keluarga, komunikasi dan interaksi sosial dan interaksi, dan komunikasi yang efektif. Yang selanjutnya pada bagian 7 atau bagian yang terakhir yaitu mengulas tentang bagaimana bahasa sebagai alat komunikasi, yang dimana terdapat pengertian dari hakikat perkembangan bahasa.
perkembangan komunikasi awal, perkembangan bahasa anak, perkembangan komunikasi tertulis awal, dan perkembangan membaca dan menulis yang pada intinya mengulas tentang perkembangan anak dari sekolah dasar yang mempunyai kemampuan berbahasa mereka sangat beragam yang disebabkan oleh lingkungan sosial, ekonomi, keluarga. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Yang pertama yaitu kelebihannya ada kata yang digunakan dalam buku ini yaitu sederhana dan jelas sehingga ketika membacanya mudah dipahami, dan buku ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa maupun dosen ilmu komunikasi. Dan jika dilihat dari sampul buku, buku ini terbilang bagus dan desain yang sederhana tapi kelihatan menarik untuk dibaca oleh penggunanya. Sedangkan kekurangannya sejauh ini dalam membaca buku ilmu komunikasi sebuah pengantar praktis ini ada beberapa penggalan kata yang kurang tepat. Poin kedua yaitu berdasarkan klasifikasi pendekatan cara berpikir Littlejohn, buku ilmu komunikasi sebuah pengantar praktis lebih masuk ke dalam kategori saintifik. Pada poin ketiga ini yaitu penjelasan mengenai model komunikasi Aristoteles atau model of communication. Pada dasarnya manusia merupakan makhluk modulitis, yang artinya bahwa manusia bukan hanya sebagai makhluk individu melainkan juga makhluk sosial. Pada kesimpulannya, manusia selalu membutuhkan manusia lain dalam kehidupannya, sehingga mereka dituntut untuk saling kerjasama dalam kehidupan. Komunikasi merupakan suatu proses yang bertujuan menyampaikan informasi yang mana informasi tersebut bisa berupa pesan, ide, ataupun gagasan kepada pihak lain. Menurut pakar komunikasi, bahwa komunikasi merupakan suatu kebutuhan fundamental bagi individu dalam hidup bermasyarakat sebagai makhluk sosial. Komunikasi dan masyarakat adalah dua kata kembar yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya menurut Profesor Wilbur Cham. Pada model komunikasi menurut Aristoteles ini berada pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles merupakan salah satu seorang filsuf Yunani yang merupakan model komunikasi dengan model yang paling klasik di antara model komunikasi lainnya. Pada umumnya, pakar komunikasi menyebutkan bahwa sebagai model retoris atau rhetorical model. Inti dari model komunikasi ini serupa dengan model komunikasi persuasi yang tujuan mengubah sikap komunikan atau penerima pesan. Dalam ilmu retorika menurut Aristoteles ini pada awalnya dikembangkan di Yunani kuno yang bersinggungan dengan ilmu seni berbicara. Retorika merupakan sebuah teknik bujuk rayu secara persuasi melalui karakter dan emosional sebagai komunikator. Aristoteles merumuskan retorika melalui dialog yang berjudul Grolus atau yang ditulis oleh Plato dalam bukunya Gorgias. Secara umum, retorika merupakan seni manipulatif yang mengharapkan timbal balik dalam bukunya. Aristoteles mengkaji ilmu komunikasi yang dirumuskan dalam komunikasi verbal. Aristoteles juga merumuskan bahwa komunikasi dapat berjalan karena adanya 3 unsur. Yang pertama yaitu speaker atau pembicara. Pembicara ini merupakan sebagai komunikator atau penyampaian pesan. Pada umumnya, komunikator adalah pembicara yang bertindak dengan sifat yang minoritas alias lebih sedikit daripada penerima pesan. Yang selanjutnya ada message atau pesan, yang merupakan suatu informasi yang disampaikan dari pembicara atau komunikator.
kepada komunikan atau penerima pesan. Pesan ini berisi informasi yang hendak disampaikan dan berfungsi dan berharap untuk mendapatkan timbal balik dari komunikan. Yang ketiga yaitu listener atau pendengar, merupakan lawan bicara dari pembicara atau biasa disebut sebagai komunikan, yang mana fungsinya sebagai penerima pesan atau informasi yang sifatnya sebagai mayoritas atau lebih banyak daripada pembicara. Dari ketiga aspek ini, Aristoteles memiliki diagram model komunikasi yang disebut sebagai diagram model komunikasi Aristoteles atau model of communication. Model komunikasi ini telah fokus pada komunikasi retoris atau biasa disebut dengan komunikasi publik atau public speaking atau pidato. Hal ini berlaku sejak zaman itu, karena pada masa itu orang yang berpidato merupakan orang yang memiliki keterampilan yang sangat penting dan sangat dibutuhkan. Selain itu, retorika ini berfokus pada sifat yang persuasif. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai resensi buku Ilmu Komunikasi, sebuah pengantar praktis dan identifikasi, klasifikasi pendekatan cara berpikir, dan yang terakhir yaitu penjelasan mengenai model of communication dari Aristoteles. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.